Saudara-saudari terkasih, kini marilah kita memberkati jenazah saudari kita. Dengan hati yang tabah, kita memberikan penghormatan kepadanya, karena kita berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimaninya. Maka air suci ini akan dipercikan di atas dia sebagai lambang pembaptisannya, dan jenazahnya akan dilupai supaya keharuman amalnya berkenan kepada Allah. Kita menjawab, terimalah dia ya Tuhan. Sirami ya Tuhan dengan air kehidupan. Terimalah dia ya Tuhan. Supaya ia hidup selamanya bersama dengan para kudus di surga. Terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah dia ya Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Terimalah dia ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasihan, serta penebusan berlimpah ada padanya. Terimalah dia ya Tuhan. Jawaban kita di hadapan Allah yang maha tinggi. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong saudari kami ini, hantarlah dia kepada Kristus. Di hadapan Allah yang maha tinggi. Semoga Kristus menyambutmu, sebab dialah yang memanggil engkau. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringi engkau sampai kepada pangkuan Abraham. Di hadapan Allah yang maha tinggi. Tuhan, berilah dia istirahat yang kekal, dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Di hadapan Allah yang maha tinggi. Ya Allah, Bapa kami yang maha rahim, kepadamu kami serahkan saudari kami, Suster Erika Lasek ini, yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula ia berangkat untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tabahkanlah hati kami yang berkabut dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang
Maha Rahim, kepadamu kami serahkan suster yang kami cintai ini, yang telah kau panggil menghadap hadiratmu. Semoga bersama Kristus ia bangkit pula untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur padamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Para hadirin yang terkasih, tibalah saatnya kita mendengarkan beberapa kata sambutan. Yang pertama, yang mewakili umat lingkungan dan DPH Paroki Santo Fransiskus Jalan Medan, kepada Bapak Fernando Tambah kami persilahkan. Terima kasih kepada suster yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sepatah dua patah kata pada kesempatan ini. Yang kami hormati para suster, brother, bruder, dan Bapak Ibu sekalian, serta saudara-saudara sekalian, secara khusus persaudaraan kongregasi SCMM dan juga keluarga dari Suster Erika Lase SCMM yang pada kesempatan ini berduka bersama dengan kami juga atas kepergian dari Suster Erika Lase SCMM. Saya mewakili dari Paroki Santo Fransiskus Asisi Jalan Medan, mewakili dari DPPH yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini semuanya, termasuk juga pastor, karena di paroki sedang ada perayaan Natal untuk Areka, ya tidak bisa hadir semuanya. Juga tadi disebutkan mewakili dari umat lingkungan Santo Thomas yang menjadi wilayah dari komunitas ini, ya keberadaan dari susteran SCMM ini. Pertama-tama kami mengucapkan turut berduka cita bagi kongregasi SCMM atas kepergian Suster Erika Lase SCMM. Beberapa waktu yang lalu di tempat yang sama pada masa Advent kemarin juga sudah memberangkatkan seorang suster juga. Lalu pada kesempatan ini pada masa Natal memberangkatkan seorang suster lagi. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah untuk diterima. Tidak ada yang menghendaki kematian, walaupun tadi dalam khotbah pastor dikatakan kematian sudah pasti. Tapi secara manusiawi tidak ada, saya kira, yang menghendaki kematian. Dan tidak ada juga, saya kira, komunitas, kongregasi atau siapapun yang membuat anggarannya untuk kematian, merencanakan kapan akan terjadi suatu kematian, tidak ada. Tetapi karena kematian sesuatu yang pasti, namun waktunya tidak pasti kapan, itu membuat setiap kita akhirnya siap sedia untuk mengalami itu. Tadi dikatakan hari ini saya, besok Anda, gitu. Kita semua akan mengalami itu. Kalau di acara pemberangkatan suster kemarin, ya dikatakan demikian, umurnya sudah lebih dari 70. Jadi sudah dapat bonus katanya suster yang kita berangkatkan kemarin, ya. Dan pantaslah dirayakan karena sudah mendapat rahmat yang berlimpah melalui usia yang panjang dalam menjalani panggilannya. Nah, pada kesempatan ini usia 59 memang belum mencapai 70, tetapi diteguhkan oleh bacaan pertama tadi. Ternyata memang betul usia yang panjang itu adalah suatu rahmat. Kehidupan rahmat pertama, kesehatan rahmat berikutnya yang pantas disyukuri, umur panjang adalah rahmat berikutnya. Tetapi tidak semua orang mengalami umur panjang. Saya pun tidak yakin bahwa saya akan mengalami umur panjang. Tetapi ketika diberi waktu untuk menjalani panggilan di dunia ini, bukan soal panjang,
dan pendeknya, tetapi soal kualitas dalam mengisi waktu itu. Suster Lase, Erika Lase mengambil semboyan, sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil, katanya. Saya yakin suster ini sangat menghayati motto ini, motto yang disampaikan oleh malaikat ketika bertemu dengan Maria. Pada kesempatan ini, motto ini pun masih berbicara, baik kepada suster Erika Lase yang sudah pergi, pun kepada kita. Bagi suster Erika Lase, dia berbicara demikian: bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bila manusia tidak mampu membangkitkan, tentu Tuhan mampu membangkitkan. Itulah yang akan dilanjutkan oleh suster ini setelah dia selesai berjalan di dunia ini. Juga memberi inspirasi bagi kita bahwasanya kelahiran dan kematian ada di tangan Tuhan. Menarik saya katakan bahwa dalam acara duka pada kesempatan ini, di samping pastor itu ada kandang Natal yang menunjukkan kelahiran. Nah, kandang Natal itu menunjukkan kelahiran di dunia, kehadiran Yesus yang menjelma menjadi manusia. Sementara kepergian suster Erika Lase pada kesempatan ini mau menegaskan kepada kita, menyampaikan kepada kita tentang kelahiran di dunia yang baru, yakni surga. Jadi dua hal itu sama-sama kita kenal pada kesempatan ini: kelahiran Yesus Kristus dan kelahiran suster Erika Lase di surga. Demikian kira tadi saya mengamati hubungan dari kandang Natal dan kepergian suster Erika Lase ini. Nah, sekali lagi kepada komunikasi suster SCMM, tentu tidak mudah memberangkatkan dua saudari dalam waktu yang berdekatan. Kepergian suster ini menjadi memberikan duka cita bagi kita, khususnya bagi komunikasi, bukan karena tidak berjumpa lagi, karena toh selama ini saya yakin tidak semua ada komunikasi dengan suster ini, tapi karena tidak lagi mengalami kebaikan suster ini. Tetapi kita yakin bahwa suster ini akan menjadi berdoa bagi komunikasi, bagi keluarga, juga bagi kita semua yang mengenalnya. Kami umat Santo Fransiskus Asyik Jalan Medan berdoa supaya seluruh acara yang dipersiapkan oleh komunikasi untuk memberangkatkan suster Erika Lase, baik hari ini juga besok, berjalan dengan baik. Sekali lagi atas nama paroki Santo Fransiskus Asyik Jalan Medan dan lingkungan Santo Thomas, kami mengucapkan turut berduka cita. Semoga Tuhan memberikan penghiburan, dan bagi suster Erika Lase selamat jalan, jadilah berdoa bagi kami. Sekian dan terima kasih. Kata sambutan yang kedua yang mewakili imam, biarawan dan biarawati, kepada Suster Teresia KYM kami persilakan. Pastor yang kami hormati dan para suster SCMM yang kami kasihi, dan kita semua yang berdoa secara khusus untuk ketenteraman jiwa saudari kita Suster Erika Lase SCMM pada malam ini. Saya mewakili imam, para suster, para frater, biarawan-biarawati, atas nama kami menyampaikan turut berduka cita dan kita satu dalam doa kepada persaudaraan suster SCMM untuk ketenteraman jiwa dari saudari kita Suster Erika Lase yang kita cintai, yang kita kasihi ini. Tadi Bapak Fernando Tambah sudah menyampaikan yang mewakili umat. Barangkali beberapa akan terulang dari saya yang mewakili para imam, suster,
biarawan-biarawati yang hadir di sini pun yang tidak hadir, bahwa kita satu. Terutama kami yang hadir di sini yang mendoakan secara khusus saudari kita Suster Erika Lase yang kita cintai ini. Saya di grup, karena kita Suster Donata bergabung di beberapa grup, belum menghapus berita duka dari kongregasi SCMM dari saudari kita Suster Laurencia beberapa waktu lalu dalam bulan yang sama. Benar apa yang dikatakan oleh Bapak Tamba tadi, berat rasanya secara manusiawi memberangkatkan saudari dalam waktu yang berdekatan. Saya sangat bisa memahami bagaimana para suster SCMM berduka. Kita semua tentu berduka, tetapi pasti secara khusus adalah kongregasi SCMM. Bahwa usia kalau dikatakan sudah lebih dari 70 ada bonus, sementara Suster Erika masih produktif. Ya, kalau usia pensiun di dunia kerja biasanya 60 atau 60 ke atas baru disebut pensiun. Kepergian saudari kita Suster Erika tentu membawa duka, dan saya sangat bisa memahami betapa persaudaraan kongregasi SCMM berat memberangkatkan saudari ini. Selain dari jumlah suster berkurang, pastilah juga masih ada banyak harapan untuk pelayanan yang bisa diabdikan oleh saudari kita ini. Yang kedua, dalam suasana Natal, ini juga pastilah berat begitu ya, suasana Natal kita bersuka cita, beberapa suster juga mungkin merencanakan akan libur, tetapi karena situasi ini, nah begitu pastilah ada hal yang sangat memberatkan. Yang ketiga, pastilah juga kongregasi dengan situasi kepergian dari saudari kita Suster Erika menggantikan tugasnya dan lain-lain. Nah, saya tidak mau berpanjang-panjang, yang pasti Suster Donata dan para suster SCMM yang kami kasihi, kami ada bersamamu dalam doa-doa, dukungan, mungkin tanda cinta kehadiran yang dapat kami berikan. Kami turut mendoakan, meneguhkan para saudari kami. Semoga doa-doa saudari kita yang sudah kita berangkatkan, terlebih Suster Erika pada saat ini, menambah kekuatan bagi kita, dan kita yakin bahwa doa-doa saudari kita ini akan berbuah di surga, maka akan bertambah panggilan untuk kongregasi ini. Adik-adik yang sudah masuk bergabung dalam persaudaraan ini, mereka setia bertekun dalam panggilan, dan kita percaya panggilan-panggilan yang baru akan bertumbuh, akan datang. Demikian kita yakini bahwa para suster yang sudah kita berangkatkan mendahului kita ke surga, doa mereka kepada kongregasi kita, kongregasi ini yang akan bertambah panggilan-panggilan baru untuk persaudaraan, supaya apa yang sudah mereka mulai dalam kongregasi, apa yang sudah mereka abdikan, apa yang sudah mereka upayakan, dapat kita lanjutkan. Demikian harapan kita, mulai dari suster yang muda sampai kepada para suster senior kami. Saya pikir bahwa yang kita mulai ini, yang sudah kita kerjakan pada saat ini, hendak dilanjutkan oleh para tunas-tunas muda. Pastilah demikian doa-doa para suster kita, terutama Suster Erika Lase yang saat ini kita doakan, kita intensikan secara khusus. Doa kami seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Tamba tadi, semoga acara yang sudah direncanakan untuk acara adat, acara pemberangkatan untuk saudari kita berjalan dengan baik. Bukan karena banyaknya yang datang secara fisik,
Tetapi saya yakin yang tidak hadir pun mereka berdoa dari tempat mereka masing-masing. Kami percaya bahwa acara yang direncanakan untuk pemberangkatan saudari kita Suster Erika ini akan berjalan dengan baik. Sekali lagi dari kami, teman-teman sepanggilan menyampaikan turut berduka cita dan kita satu dalam doa untuk ketenteraman jiwa dari saudari kita, tentu untuk persaudaraan kongregasi SCMM. Tumbuhlah Suster Erika yang baru, demikian harapan kita dan itu doa kita supaya apa yang sudah mereka kerjakan selama ini yang dilayani oleh Suster Erika dalam pelayanannya semasa hidup dapat tetap hidup dan berlangsung untuk hal yang baik, terutama pelayanan gereja dan secara khusus dalam kongregasi SCMM. Demikian dari kami, terima kasih. Kata sambutan yang berikut dari Provinsial Suster Maria Donata Manalu SCMM. Selamat malam untuk kita semua. Pastor Boni Langgur yang saya hormati, para brother, para suster, umat Allah yang bisa hadir hari ini, dan kita semua. Seperti yang sudah dikatakan oleh suster dan bapak tadi, SCMM kami memang sangat berduka. Dalam 16 hari 2 kami berangkatkan. Dengan demikian jumlah SCMM berkurang. Tetapi sedikit saya katakan inilah yang terbaik untuk Suster Erika. Kenapa saya katakan demikian? Dalam riwayat hidupnya tadi disampaikan bahwa 2 tahun beliau sakit. 2 tahun datang ke Sukadono, sebelumnya bertugas di Aman Raya sebagai ibu rumah. Penyakit ini karena gula duluan. Kemudian dia harus menjalani cuci darah. Hampir sudah 10 bulan dia menjalani cuci darah di rumah sakit Royal Prima. Dan dalam 10 bulan ini 3 bulan terakhir memang sangat berat. Sangat berat untuk Suster Erika sendiri, juga untuk kami yang merawatnya. Beliau mungkin karena penyakit ini sedikit rewel. Maka yang paling kasihan adalah para suster junior yang hampir 24 jam bersamanya. Maka kami memang dalam 3 bulan terakhir doa kami selalu itu, biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan terjadi, karena beliau sudah cukup menderita. Di bulan September dia datang kepada saya dengan kursi roda. Kursi roda itu bisa dia kendalikan sendiri karena sudah otomatis ya, dia tinggal on-off-kan saja jalan, gitu. Dia kendalikan sendiri. Dia menangis, dia katakan ke saya, "Ina, tidak usah lagi saya cuci darah," katanya. Mengapa begitu saya?
Kamu tidak mau lagi cuci darah. Mereka marah-marah kepada saya katanya. Padahal kenapa tidak diizinkan saya makan ke ruang makan dan ke tempat rekreasi? Itulah keluhannya. Sementara kenapa tidak diizinkan? Kalau pergi di tempat makan, dia lihat para suster makan enak-enak, sementara dia sudah harus ditangkap. Maka saya katakan, tidak boleh. Maksud mereka bagus, supaya suster jangan lihat makanan itu, nanti tertarik. Saya bilang kalau gitu dalam kelakar dengan dia. Jadi harus cuci darah ya. Maulah dia cuci darah, begitulah. Nanti dia lapor. Dimarahi oleh suster junior itu saya katanya. Saya tanya suster junior, dokter yang marah suster karena bengkak kakinya. Kenapa bengkak kakinya? Pasti sudah diminum lebih dari takaran yang ditentukan oleh dokter. Begitulah kira-kira kondisi dengan penyakit yang dijalaninya. Maka untuk dia sendiri pun berat, untuk yang merawatnya lagi lebih parah beratnya. Jadi suster saya pribadi, suster Erika, minta maaf ya. Dan ini suster saya datang 3 suster junior ini yang merawatmu terus. Maafkan kalau mereka kadang mungkin salah dalam bahasa, dalam merawatmu. Maafkan mereka suster. Tapi sebenarnya mereka melakukannya sesuai dengan prosedur yang sudah dibangun demi kesehatan suster. Jadi itulah sedikit tentang suster Erika kami ini. Maka memang kami sudah selalu berdoa tanggal 29 November, itulah yang paling atas. Sudah habis mungkin semua lagu yang ada di Bilatenya. Nah, di Bilatenya. Sudah habis semua lagu. Kami dilakukan para suster ini untuk menghantar dia menuju ke surga. Begitu. Itulah dia suster, itulah. Begitulah semua para suster sudah mendampingi. Saya sedang di rumah sakit Elizabeth karena ada suster yang operasi usianya 79 tahun. Disuruh harus pergi cepat-cepat pulang dari rumah sakit Elizabeth ke rumah karena tinggal suster yang ditunggu katanya. Tidak benar itu saya katakan. Saya sampai yang menjemput saya di rumah sakit pun tidak sempat lagi bertemu, saya harus menyantai karena sudah tinggal saya itu. Saya katakan ke Grab itu, Pak, cepat-cepat Pak, kencang buat karena suster napasnya sudah di ujung bujang. Saya bilang lagi, Bapak itu kencang suster, ya kencang. Sampai tadi itu ada katanya suster yang ditunggu. Sedang dilakukan perminyakan lagi itu apa itu penguatan itu ketiga kali itu ketiga kali. Lalu saya duduk dari situ. Saya bilang, itu masih panas. Saya bilang lah, masih panas sana. Saya pegang, Suster Erika. Tidak ada, malah kembali dia menangis. Itu kira-kira apa kami sedang punya tujuan kami selama kurang lebih 3 bulan bersama dengan beliau ini. Dan revelnya dia menangis sepanjang hari. Menangis di rumah sakit Royal Prima pun menangis semua pasien. Termasuk juga dokter dan perawat tidak peduli lagi sama kami karena dia sudah membuat rusuh di rumah sakit itu, terpaksa kami bawa pulang cepat-cepat. Jadi begitu. Akhirnya bercurhatlah ke suster FVC. Ada suster kuil, bawalah ke Elizabeth suster, dia lagi Elizabeth. Di sana ada ruang karantina khusus, begitulah. Maka terakhir kemarin karena suster Monata berkomunikasi dengan pihak rumah sakit Elizabeth,
bawa ke sini. Ketika dia sedikit agak drop, Elisabeth saya katakan, langsunglah ke Elisabeth. Sementara yang menjaga, janganlah dibawa ke rumah sakit, suster. Nanti ya, begitulah saking sudah mereka tidak sanggup lagi. Saya pun takut sakit nanti mereka ini semua karena kondisi itu. Jadi di Sukadono itu banyak yang sakit dan banyak yang tua, stres karena menangisnya terus, tidak bisa tidur kan malam-malam. Jadi kira-kira begitulah. Maka saya pribadi sama Suster Erika ini harus minta maaf saya. Kalau dia menginginkan mungkin untuk saya terus fisik sama dia, entah paling sedikit sekali 2 hari, tapi itu tidak saya lakukan. Nah, maka dia bilang, Ina, kadang dia datang dengan kursi rodanya. Tiba-tiba sudah muncul dia di kantor saya. Narkan juga sini dulu, kita dengar sama-sama. Tidak mau mereka, supaya hanya sendiri saya menghadapi. Jadi begitulah. Maka jadi Suster Erika ini memang secara umum mau saya katakan dia orang sederhana, ya, sederhana dalam hidupnya. Hanya terakhir ini setelah dia sakit sedikit dia rewel. Biasa begitu. Kita kan tidak tahu bagaimana penyakit itu menggerogoti tubuhnya. Maka dia rewel. Nanti saya memang bagaimana saya katakan salut saya melihat suster-suster muda itu mengurus mereka. Mengurus yang sakit ini luar biasa. Maka berdoa ya Suster Erika untuk mereka yang sudah merawat itu, supaya mereka setia menjadi suster SCMN. Mereka luar biasa, benar. Saya kadang hanya saya pergi. Ada tweet begini, kata mereka, masuk suster, karena aku datang ke dia, aku begini. Ini saya hanya ini begini, karena saya kan agak penakut. Saya ini juga sedikit begini. Masuklah suster, nanti aku bilang pilih saya. Begitulah kondisi ini. Tapi hebatnya Suster Erika ini supaya saya agak kuat. Satu malam sebelum dia meninggal siang itu, malam itu, saya tidur dia nyenyak, saya nyenyak sampai 6:30 baru bangun. Mungkin dia siapkan saya supaya kuat saya sampai ke siang tadi ini. Menghantar dia. Begitulah dalam refleksi saya di perjalanan begitu ya. Bisa saya tidur enak. Tapi anehnya kamar mandi itu terkunci. Saya bilang, saya mengunci kamar mandiku ini. Sampai dibongkar lah, supaya bisa terbuka. Ini pun tanda-tanda saya bilang, jangan-jangan sudah datang dia di kamar mandiku. Itulah cerita sedikit tentang Suster Erika ini. Tapi kami sudah mengikhlaskan para suster. Kami mengikhlaskan dia menuju Yerusalem baru. Di sana dia pasti bersukacita bersama Tuhan. Karena dalam hidupnya 2 tahun dia menderita dengan penyakit itu. Tentu Tuhan memurnikannya, membuat dia untuk semakin kudus, dan kami juga yang merawatnya semakin suci, belajar kekudusan dari peristiwa ini. Jadi begitu, dan nopis-nopis pun harus kami panggil dari sini supaya bisa berganti. Enak orang ke sana gantian, karena harus 2 orang merawat dia malam dan siang. Nah, jadi memang agak luar biasa pendampingan ini. Maka Suster Erika, begitulah ya. Selamat jalan, jangan marah sama kami ya, jadi sama saya dengan sama suster ini. Dan saya berterima kasih sama semua suster, terkhusus mereka yang di Sukadono lah. Kalau yang di sini kan mereka hanya menerima seperti ini rame-rame kan. Tetapi kalau di Sukadono itu luar biasa menjadi tempat penyucian. Benar, penyucian diri sebagai SCMN, melayani secara totalitas. Iya. Karena saya bilang sama Suster Gawe, natap kita, biarlah sendiri, Suster Erika itu di rumah sakit. Kita titip sama Suster Elisabeth. Apa kata Suster Gawe? Tak boleh stres, harus ada menjaga. Tapi begitulah para suster ini, saya menjaga malam. 1 orang, bisa? Iya. Baru saya jaga siang, 1 orang, iya. Coba, ini kan sesuatu yang luar biasa. Maka saya memang harus berterima kasih sekali
selain kepada pastor yang memimpin perayaan ini dan juga kepada kita semua yang ada di sini, terkhusus kepada para suster yang melayani Suster Erika ini selama 2 tahun kurang lebihnya ya di Sukadono. Ibu rumah Sukadono, Santo Gabriel dan Mikael, mereka yang sangat luar biasa mendampingi para suster, juga suster notis ini juga suster yang setia terus. Begitu capek-capek mereka senyum juga itu kalau bercerita kepada saya peristiwa-peristiwa, karena dia akan ceritakan setiap momen yang terjadi. Nah, jadi begitu kondisinya, dan berterima kasih kepada Suster Teresia, KM, kawan. Terima kasih, dan kami tetap bawalah dalam doa-doa kalian semua. Kenapa saya katakan demikian? Sekarang ada lagi susterku 2 di rumah sakit. Benar. Maka tolong kami, doakan kami dalam doa-doa kalian, bawakan dalam doa-doa itu 2 suster. Jadi saya minta kepada Tuhan, cukuplah Tuhan. Cukup dulu. Iya, terlalu berat maksud saya ya. Jadi restoran berdoa untuk SNM. Kami yang mau libur juga tidak jadi lagi libur, pergi karena kondisi ini. Tapi hebat kali Suster Erika, dia biarkan kami merayakan Natal komunitas tanggal 25 malam, 26 dia pergi. Jadi kita harus biasa, kalian berguru kepada Suster Erika, tapi dia luar biasa, dia berikan kita waktu itu. Kita selesaikan Natal dengan baik, baru dia pergi. Tapi letak kesederhanaannya adalah ini menjadi referensi saya. Tidak banyak yang hadir Suster Erika karena kamu orang sederhana. Tetapi jangan salah, suster dibawa mereka dalam doa-doa mereka di dalam komunitas, di tempat libur mereka semua. Karena para suster CNM masa libur kalau di ujung tahun, begitulah. Dia kan Suster Erika tahu dia. Tahu dia bahwa begitu aturan CNM. Maka saya tidak dipungsi dari dia, saya ada yang datang. Saya memang agak kesal, kan satu pun tidak ada. Tapi ya sudahlah. Keluarga Suster Erika juga mengatakan tidak datang karena mereka juga tidak bisa hadir. Tapi kami sudah ikhlas, itu saya sampaikan sekarang, bahwa tidak ada mereka. Kami sudah ikhlas, Suster. Mereka sudah bervideo call sebelumnya. Lalu juga sudah datang ke keluarga itu tanggal 29-nya. Tanggal berapa dia yang datang itu? Tanggal 8 Desember itu terakhir saudaranya 2 datang. Melihat dia, tapi dia sudah lemah. Kami sudah ikhlas Suster dan sudah pasrah apa yang terbaik. Itulah titipan dari keluarga. Maka jangan kita cari di mana keluarga Suster Erika, karena mereka sudah menitipkannya bahwa mereka berterima kasih kepada kongregasi SCMN bahwa Suster Erika sudah diurus dengan baik, termasuk juga keberangkatannya dia ini kita hantar dia menuju ke kediaman surgawi bersama Tuhan. Kira-kira begitu. Jadi terima kasih Dokter, terima kasih kepada kita semua. Itulah saya memang mengatakan begini, selama dulu saya diam-diam, saya bilang cukuplah Tuhan, sudah 2. Maksud saya kan cukuplah itu. Masih ada yang sakit, buatlah mereka sehat kembali. Dibawa Erika semua penyakit mereka. Begitulah niat saya, maka menjadi niat kita bersama lah itu. Dibawa Erika lah semua penyakit para suster itu, maka cukuplah di sini 2 dalam 1 bulan. 1 bulan ya? 1 bulan, 2. Jadi memang cukup berat. Tetapi di satu sisi saya mengikhlaskannya, karena saya tidak sampai hati juga melihat dia menderita, sangat menderita. Saya tidak tahu juga derita itu begitu rupanya penyakit itu ketika datang. Maka menjadi pesan khusus untuk kita semua untuk menjaga diri lah, pola makan dan segala macam. Begitulah ya. Jadi terima kasih banyak untuk semuanya. Yang memberkati.
Kami ucapkan terima kasih kepada Pastor Bonifasius Langgur OFMK yang telah memimpin perayaan Ekaristi, kepada para frater, para suster, dan umat sekalian yang sudah hadir bersama kami untuk mendoakan saudari kami Suster Erika Lase SCMM. Kami masih mengundang kehadiran pastor, biarawan-biarawati, serta umat sekalian besok untuk hadir dalam misa pemakaman yang didahului dengan makan siang bersama pada pukul 12 dan dilanjutkan dengan misa pada pukul 13 WIB. Dan setelah misa ini kami masih mengundang kita semua untuk santap malam bersama. Terima kasih, dan sekarang kita lanjutkan dengan berkat penutup. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Rahim membuka pintu surga bagi semua orang yang meninggal. Di sana tiada lagi rasa tangis, melainkan kebahagiaan kekal. Amin. Ya Tuhan, berilah saudari kami, Suster Erika Lase ini istirahat yang kekal. Amin. Semoga terang bercahaya baginya. Amin. Semoga jiwanya beristirahat dalam damai Kristus. Amin. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. 834.